Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang rumus kimia dan persamaan reaksi. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang rumus kimia. Rumus kimia itu menyatakan jenis dan jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam zat itu. Kemudian rumus kimia dinyatakan dengan lambang unsur dan angka indeks. Lambang unsur menunjukkan jenis unsur, angka indeks menunjukkan jumlah atau perbandingan atom-atom unsur. Rumus kimia dibedakan menjadi dua. Yang pertama rumus molekul, yaitu rumus kimia yang menunjukkan jenis unsur pembentuk senyawa dan jumlah atom masing-masing unsur. Contoh, urea dengan rumus kimia CONH2 dua kali. Urea terdiri dari unsur C, O, N, dan H, di mana dalam satu molekul urea terdiri dari satu atom C, satu atom O, dua atom N, dan 4 atom H. Kemudian rumus kimia yang kedua yaitu rumus empiris, yaitu rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari rumus molekul. Contoh, C6H12O6. Perbandingan atom C, H, dan O adalah 6 berbanding 12 berbanding 6. Disederhanakan menjadi perbandingan C, H, dan O-nya yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1. Karena tadi dikatakan rumus empiris itu adalah perbandingan paling sederhana. Di sini 6, 12, 6. Sehingga sama-sama dibagi 6, sehingga didapat perbandingan paling sederhana dari C6H12O6 adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. 1 untuk C, 2 untuk atom H, dan 1 untuk atom O. Contoh yang berikut, H2O. Perbandingan sederhana atom H dan O yaitu 2 berbanding 1. Kemudian lanjut contoh yang ketiga, NaCl. Perbandingan sederhana dari NaCl adalah 1 berbanding 1. Kita masuk ke materi persamaan reaksi, yaitu penyataan yang menggambarkan reaksi kimia menggunakan rumus kimia dan lambang-lambang lain. Reaksi kimia yaitu satu zat atau lebih diubah menjadi zat lain. Contoh, N2 direaksikan dengan 3H2 menghasilkan 2NH3, di mana N2 itu adalah reaktan, 3H2 reaktan, 2NH3 produk. Ada beberapa keterangan dari persamaan reaksi di atas. Tanda panah menunjukkan atau dibaca menghasilkan. Sedangkan tanda tambah artinya ditambah atau direaksikan. S artinya padat. Berarti wujud zatnya adalah padat. G itu wujud zat gas. L artinya cairan atau leburan. Sementara AQ artinya terlarut di dalam air. Ada beberapa istilah dalam persamaan reaksi. Yang pertama reaktan atau pereaksi. Artinya itu zat-zat yang akan direaksikan. Produk atau hasil itu adalah zat-zat yang dihasilkan dari reaksi kimia. Kemudian ada koefisien reaksi, itu angka-angka yang mewakili jumlah unit masing-masing zat dalam reaksi, terletak di depan unsur atau zat dan merupakan bilangan bulat. Kemudian indeks. Indeks menyatakan jumlah atom di samping kirinya terletak di sebelah kanan bawah. Kemudian koefisien dan indeks berguna dalam menentukan jumlah atom-atom dalam suatu rumus molekul.
Contoh, H2SO4. Artinya, H2SO4 terdiri dari atom hidrogen, atom sulfur, dan atom oksigen, di mana jumlah atom H dapat dicari dengan koefisien dikalikan dengan indeks, yaitu 1 dikali 2 sama dengan 2 atom. 2 di sini ditunjukkan dari angka yang ada di sebelah kanan bawah dari atom H. Sementara koefisien itu angka yang terletak di depan senyawa di sini. Karena angkanya 1 atau koefisiennya 1, maka tidak dituliskan. Kemudian jumlah atom S, yaitu S dalam senyawa H2SO4 itu ada 1 dikalikan dengan koefisien 1, sehingga jumlah atom S adalah 1 atom. Jumlah atom O yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4 atom. Contoh yang kedua, untuk koefisiennya lebih dari 1, itu 2H2SO4. Artinya atom terdiri dari atom hidrogen, atom sulfur, dan atom oksigen. Jumlah atom H yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4 atom. Jumlah atom S itu 2 dikali 1 sama dengan 2 atom. Jumlah atom O itu 2 dikali 4 sama dengan 8 atom. Kita masuk ke materi berikut tentang penyetaraan reaksi. Suatu persamaan reaksi dikatakan setara jika zat-zat yang terlibat dalam reaksi harus sama, baik jumlah zatnya atau jumlah muatannya. Dalam penyetaraan reaksi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara langsung. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tuliskan dulu persamaan reaksinya. Yang kedua, hitunglah jumlah atom pada ruas kiri dan ruas kanan. Dahulukan atom-atom selain atom H dan atom O. Untuk atom O disetarakan paling terakhir. Yang ketiga, tentukan koefisien untuk atom yang kekurangan agar persamaannya setara. Contoh soal. Setarakanlah persamaan reaksi berikut. CH4 dengan wujud gas direaksikan dengan O2 dengan juga wujudnya gas akan menghasilkan CO2 yang fasenya gas dan uap air atau H2O. Penyelesaiannya, langkah pertama tuliskan persamaan reaksinya. Kita tuliskan kembali persamaan reaksi pada soal, yaitu CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Kemudian kita hitunglah jumlah atom C pada ruas kiri dan ruas kanan. Di sini pada kiri atom C-nya 1 dan di kanan juga 1, sehingga diberi koefisien 1 di depan atom C. Untuk diketahui, jika 1 itu tidak perlu dituliskan, sehingga persamaannya menjadi CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Langkah berikut, kita menghitung jumlah atom H. H pada ruas kiri berjumlah 4, datangnya 4, koefisien dari CH4 itu adalah 1, sementara indeks dari H itu adalah 4, jadi 1 dikali 4, maka didapat H itu 4 di ruas kiri, sementara di ruas kanan, indeksnya 2, koefisiennya 1, sehingga didapat atom H di kiri 4 dan di kanan 2, sehingga diberi koefisien 2 di depan H2O, agar jumlah atom H di kanan sama dengan jumlah atom H di kiri, yaitu sama-sama 4. Sehingga persamaannya menjadi CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Yang terakhir yaitu kita menghitung jumlah atom O. O di ruas kiri berjumlah 2 didapat dari koefisiennya 1 dikalikan dengan indeks 1 dikali 2 didapat 2,
Sementara di ruas kanan, di dalam senyawa CO2 di sini ada O dan di 2H2O juga ada O. Jadi O-nya kita jumlahkan sehingga didapat atom O di kiri ada 2, sementara di kanan ada 4. 2 di CO2 dan 2 di H2O. Agar O di ruas kiri sama jumlahnya dengan O yang di kanan, maka diberi koefisien 2 di depan O2, sehingga persamaannya menjadi CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Tadi dikatakan suatu persamaan reaksi dikatakan setara jika jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan. Sekarang kita hitung jumlah atom pada reaksi yang terakhir, persamaan reaksi yang terakhir yang di sini. Kita hitung berapa jumlah atom yang di kiri dan kita hitung jumlah atom yang di kanan. Jika jumlahnya sudah sama, maka reaksinya dikatakan sudah setara. Baik, kita hitung yang di kiri. Untuk atom C, di kiri itu adalah 1 dikali 1, indeks C 1 dikali koefisiennya 1, maka didapat C itu jumlahnya 1. Kemudian H koefisien koefisien untuk CH4 itu adalah 1 dan indeks H adalah 4, maka didapat 1 dikali 4 sama dengan 4. Untuk O di kiri koefisiennya 2 dikali dengan indeksnya di sini 2, maka didapat O di kiri itu 4. Kita lanjut menghitung jumlah atom yang di ruas kanan. Untuk atom C, koefisiennya 1, indeksnya 1, sehingga 1 dikali 1 sama dengan 1. Untuk H, koefisiennya 2, indeksnya 2, sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4. Untuk O pada CO2, kita fokus pada CO2 dulu. Di sini koefisiennya 1, indeksnya 2, jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian kita hitung O pada 2H2O. Berarti O di sini indeksnya 1 dikalikan dengan koefisiennya 2, sehingga O pada di kanan itu adalah 4. 2 ditambah 2 pada CO2 ditambah dengan 2O pada 2H2O, sehingga O di kanan ada 4. Setelah kita hitung, nampak C sama di kiri dan di kanan sama-sama 1. Kemudian untuk atom H di kiri 4, di kanan juga 4. O di kiri 4, di kanan juga 4. Jadi dikatakan reaksinya sudah setara. Kita lanjut ke penyetaraan reaksi dengan cara substitusi. Cara ini dilakukan dengan memberi koefisien sementara dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian, melakukan substitusi dengan berpedoman bahwa jumlah masing-masing atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom-atom di ruas kanan. Adapun langkah pertama, memberikan koefisien sementara. Pilihlah rumus kimia yang paling kompleks dan berilah koefisien 1. Sedangkan untuk yang lain diberi koefisien A, B, C, dan seterusnya. Langkah kedua, selesaikan secara substitusi. Prinsipnya jumlah ruas kiri sama dengan jumlah ruas kanan. Yang ketiga, tuliskan hasil akhir. Catatan yang perlu diperhatikan, dalam menyetarakan reaksi, kita tidak diperbolehkan untuk menambahkan zat yang tidak ada dan tidak dibenarkan mengubah angka indeks atau rumus kimia. Contoh soal, setarakanlah persamaan reaksi berikut. Mg dengan fase atau wujud zatnya padat atau solid
direaksikan dengan O2 yang fasenya atau wujud zatnya gas menghasilkan MgO dengan wujud padat. Penyelesaian. Langkah pertama, rumus kimia yang paling kompleks dari reaksi Mg ditambah O2 menghasilkan MgO itu adalah MgO. Sehingga MgO diberi koefisien 1 dan untuk yang lain diberi koefisien A dan B. Karena di sini ada dua zat yang direaksikan, maka diberi koefisien A untuk Mg dan B untuk O2. Sementara MgO diberi koefisien 1 karena rumus kimianya yang paling kompleks. Langkah kedua, kita menentukan jumlah atom di mana ruas kirinya harus sama dengan ruas kanan. Atomnya ada Mg dan atom O. Mg, jumlah ruas kiri sama dengan ruas kanan, artinya Mg akan sama dengan Mg yang di kanan. Atom Mg, jumlah atom Mg di ruas kiri itu akan sama dengan jumlah atom Mg di ruas kanan, maka dibuatkan koefisiennya di sini adalah A sama dengan 1, sehingga hasilnya A sama dengan 1. Untuk O, jumlah atom O di ruas kiri itu koefisien dikalikan dengan indeks, maka 2B sama dengan 1, karena O di sini 1 dikali 1, maka di sini dapatnya 1, sehingga hasilnya B itu adalah 1/2 atau setengah. Langkah ketiga, kita tuliskan hasil akhirnya, kita ganti koefisien A, B tadi dengan hasil yang kita peroleh, sehingga reaksinya menjadi 1 Mg ditambah setengah O2 menghasilkan 1 MgO. Karena koefisien merupakan bilangan bulat, maka untuk reaksi di atas koefisiennya dikalikan 2, sehingga didapat 2 dikali 1 didapatnya 2 Mg, 2 dikali setengah. Karena koefisien merupakan bilangan bulat, maka untuk reaksi di atas koefisiennya dikalikan 2, sehingga didapat 1 Mg ditambah setengah O2 menghasilkan 1 MgO. Kita kalikan 2, didapatlah 2 Mg ditambah O2 menghasilkan 2 MgO. Sekarang kita hitung jumlah atom di kiri dan jumlah atom di kanan. Untuk atom di kiri, untuk atom Mg, di sini koefisiennya 2, indeksnya 1, sehingga 2 dikali 1 didapatlah 2. Untuk O, koefisiennya 1, indeksnya 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Untuk atom di ruas kanan, Mg, koefisiennya 2, dikalikan dengan indeksnya 1, dapat Mg itu 2. Untuk O, koefisiennya 2, indeks O 1, sehingga 2 dikali 1 sama dengan 2. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.